Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Nona IC, AMD Kos. Jabatan saya adalah prakamedis terampil. Saya adalah CPNS golongan 2 angkatan 55 Kabupaten Bulungan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang workbook agenda 2 nilai-nilai dasar ASN. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang alasan rasional mengenai pentingnya pelayanan prima. 1. Kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. 2. Kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. 3. Kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. 4. Kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. 5. Pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. 6. Pelanggan puas akan kembali. 7. Pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Hal fundamental dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. 4. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Konsep responsabilitas dan akuntabilitas. Responsabilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima sesuai dengan etos. Akuntabilitas lebih mengacu pada pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan yang dibuktikan dengan pembuatan laporan. Peran saya untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. Saya adalah seorang prakamedis, maka saya harus bisa mengontrol semua berkas rekamedis yang didistribusikan ke poli-poli tujuan pasien berobat untuk meminimalisirkan terjadinya kehilangan berkas rekamedis pasien. Dengan cara, saya harus mengisi formulir berkas rekamedis pasien keluar dan akan mengecek lagi saat rekamedis pasien tersebut kembali ke ruang rekamedis dengan melihat kelengkapan pengisian rekamedis pasien-pasien tersebut. Sinergi perilaku kompeten adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis. Contohnya, dengan membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Potensi dan tantangan di tempat kita bekerja. Potensi diantaranya mudah bergaul dan beradaptasi dengan teman kerja, dapat mencoba hal baru, menerima kritikan atau masukan dari pimpinan. Tantangan diantaranya mampu bekerja secara tim dengan orang yang berbeda karakter. Up to date terhadap sesuatu yang berkaitan dengan bidang kerja kita. Dituntut selalu konsisten dan bisa menyelaraskan antara kondisi hati dan bekerja. The Adaptive Culture Framework adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk organisasi penyelamatan yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Berpikir kritis adalah analitis dan refleksif. Berpikir kreatif sifatnya orisinil dan reflektif. Hasil dari keterampilan berpikir ini adalah sesuatu yang kompleks. Kegiatan yang dilakukan di antaranya menyatukan ide, menciptakan ide baru, dan menentukan efektivitasnya. Penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang direspon perubahan lingkungan. Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan karena organisasi merupakan sekumpulan orang yang melakukan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan mereka akan menghadapi situasi dan lingkungan yang berbeda-beda. Situasi lingkungan akan berubah-ubah setiap saat. Maka dari itu, suatu organisasi harus menyiapkan rencana untuk menghadapi perubahan lingkungan sehingga pada saat terjadi perubahan lingkungan, organisasi akan dapat beradaptasi dengan mudah. Tantangan praktek dalam WOG. 1. Kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama.
Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadinya penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. 2. Nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi dengan penyatuan kelembagaan. 3. Kepemimpinan. Menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasikan perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam dan sampai jumpa.